Selamat pagi anak-anak, hari ini hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi pertama-tama Bapak minta kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian di sini. Oke, kita mulai dari kamu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Sepira dengan NPM 22411181, kelas manajemen 22C. Di mata kuliah statistik ekonomi ini saya akan membawakan presentasi tentang materi ukuran penyebaran data kelompok. Baik, yang pertama, ukuran penyebaran data kelompok adalah statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data dalam kelompok atau interval tertentu. Data kelompok yang digunakan ketika data yang diamati sangat luas atau memiliki banyak nilai individu, dan pengelompokan data menjadi lebih praktis. Dan ini penting dalam statistik, terutama ketika data bersifat kontinu dan kompleks. Ukuran ini membantu dalam memahami variasi dan distribusi data dalam setiap kelompok, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan analisis statistik. Kedua, tujuan penyebaran data kelompok. Tujuan dari analisis penyebaran data kelompok adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang distribusi data yang telah digolongkan ke dalam interval atau kelompok tertentu. Ketiga, metode penyebaran data kelompok. Beberapa metode penyebaran data kelompok yang sering digunakan adalah rentang, deviasi standar, kuartil, dan varian. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu dalam menggambarkan variabilitas data. Keempat, keuntungan penyebaran data kelompok. Penyebaran data kelompok memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas tentang variabilitas data dibandingkan dengan hanya melihat nilai tengah atau rata. Hal ini membantu dalam analisis statistik yang lebih akurat dan mendalam. Kelima, kerugian penyebaran data kelompok. Penggunaan penyebaran data kelompok dapat mengaburkan informasi detail dalam setiap data individu. Data individu yang signifikan dapat tersembunyi dalam statistik kelompok. Oleh karena itu, penting untuk melihat kedua metode penyebaran dan kelompok dan data individu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Nomor 6, contoh penyebaran data kelompok. Baik, di sini ada contoh seperti nilai ujian. Dalam analisis nilai ujian siswa, Anda memiliki data nilai ujian individu siswa. Namun ketika Anda ingin melihat sebaran nilai dalam kelompok, Anda dapat mengelompokkan nilai ini ke dalam kategori nilai seperti A, B, C, D, dan E. Ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah melihat berapa banyak siswa yang mencapai setiap kategori nilainya. Ketujuh, faktor yang memengaruhi penyebaran data kelompok. Berbagai faktor dapat memengaruhi penyebaran data kelompok, termasuk varians dalam populasi, faktor lingkungan, interaksi sosial, dan pengukuran yang dilakukan. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam menginterpretasikan data kelompok. Kedelapan, kesimpulan dan rekomendasi. Ukuran penyebaran data kelompok menyediakan informasi penting tentang sebaran data variasi dalam suatu kelompok. Dalam analisis statistik dan penelitian, penting untuk mempertimbangkan baik data kelompok maupun data individu untuk mendapatkan hasil yang akurat dan relevan. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.